Hai hai hai, welcome to kelompok 4 Pio yang beranggotakan Maria Krisantelungga Tuko, Afriana Graciela Ponganan, Deli Kayu Priyana, Novia Hardianti, dan Dia Fernanda Christine. Hari ini kita akan ngebahas tentang stres kerja. Tapi sebelum itu, apa sih stres kerja itu? Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Faktor-faktor stres kerja. Yang pertama, ada stresor kondisi pekerjaan, yaitu beban kerja berlebihan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, stresor stres peran. Adanya bias dalam gender dan stereotip peran gender. Yang ketiga, stresor faktor interpersonal. Hasil kerja dan dukungan sosial yang buruk dan kurangnya perhatian manajemen terhadap karyawan. Selanjutnya, stresor perkembangan karir, yaitu promosi jabatan yang lebih rendah dan lebih tinggi dari kemampuannya, dan ambisi yang berlebihan sehingga menyebabkan frustasi. Selanjutnya, stresor struktur organisasi, yaitu pengawasan dan pelatihan yang tidak seimbang, keterlibatan dalam membuat keputusan. Yang terakhir, stresor tampilan rumah pekerjaan, melibatkan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi dan kurangnya dukungan dari pasangan hidup. Rekomendasi: kenali sumber stres, prioritaskan masalah yang paling mendesak dan dapat Anda kendalikan. Kelola waktu Anda, kenali batas-batas kemampuan dalam menanggung beban pekerjaan. Buatlah jadwal realistis dan prioritaskan tugas-tugas yang penting serta beri waktu istirahat yang cukup di antara jam kerja yang padat. Jagalah kesehatan jasmani dan rohani, dan carilah bantuan bila perlu. Contoh, mengobrol dengan rekan kerja ketika jam istirahat, melakukan kegiatan yang diminati di waktu luang. Jadi pada kasus ini kita menggunakan teori demand control. Teori ini menekankan dua faktor utama, yaitu job demands atau tuntutan pekerjaan seperti beban kerja, tekanan waktu, dan kompleksitas tugas. Itu juga ada job control atau tingkat kontrol yang dimiliki individu atas cara dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Stres tinggi terjadi jika tuntutan pekerjaan besar tetapi kontrol rendah. Sebaliknya, pekerjaan dengan kontrol tinggi meskipun tuntutan besar dapat menghasilkan eustress ataupun stres positif. Deskripsi masalah dalam kasus kali ini yaitu pekerja BPKD sering menghadapi jam kerja yang panjang, terutama menjelang tenggat waktu pengelolaan anggaran, laporan keuangan, atau audit. Pengaruhnya yaitu tuntutan pekerjaan tinggi mencakup volume pekerjaannya besar, tekanan waktu untuk menyelesaikan tugas, kompleksitas administratif, dan teknis. Kondisi ini meningkatkan kelelahan fisik dan mental, terutama jika karyawan tidak memiliki waktu istirahat yang memadai. Dalam kasus, pekerja di BPKD mungkin memiliki kontrol rendah terhadap penjadwalan kerja, di mana mereka harus mematuhi jadwal ketat tanpa fleksibilitas, prioritas pekerjaan, di mana tugas seringkali ditentukan oleh atasan atau sistem birokrasi, membatasi inisiatif pribadi, metode penyelesaian tugas, prosedur administrasi yang ketat membatasi kreativitas atau otonomi karyawan. Jadi ketika karyawan tidak dapat mengatur cara mereka menyelesaikan pekerjaan atau mengontrol waktu kerja, perasaan terjebak dan ketidakberdayaan meningkat yang dapat memperparah stres kerja. Kami di sini mengambil 2 contoh kasus stres kerja. Kasus yang pertama, dosen Fakultas Teknik mengalami stres karena tidak ada dukungan dari rekan kerja dalam menyelesaikan barang akreditasi. Konflik dengan rekan-rekannya membuatnya sering meninggalkan ruangan saat jam kerja untuk mencari suasana yang lebih mendukung. Contoh kasus yang kedua, karyawan yang bekerja di bank. Karyawan melaporkan gejala stres seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan perasaan putus asa akibat beban kerja yang tinggi. Stres ini mempengaruhi produktivitas mereka dan menyebabkan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Jadi seru kan teman-teman pembahasan kita kali ini? Kalau mau tahu lebih lanjut, kalian boleh gabung ke Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda bersama kami dan kita belajar sama-sama tentang psikologi, khususnya bidang industri dan organisasi.